Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karami wajhika ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah kita bisa melangkahkan kaki kita ke musalla ini, ke masjid ini, dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh dan juga menuntut ilmu syar'i. Ya, betapa banyak ya teman-teman kita, sahabat kita, ya, saudara-saudara kita yang sehat fisiknya, sehat mentalnya, dia bisa pergi dengan kakinya itu, ya, ke gunung yang sangat tinggi, nggak capek. Tapi untuk sholat subuh ini perkara yang lain, seakan-akan kakinya itu berat. Memang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ya merupakan hidayah, disebut dengan hidayatut taufiq. Ya, hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tidak bisa diberikan ya kepada semua orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada semua orang. Jadi hanya hamba-hambanya yang khusus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Bahkan walaupun misalnya dia memiliki cacat, misalnya ya, cacat fisiknya, entah misalnya dia lumpuh, tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, ya, dari jauh misalnya dia akan datang ke sini. Ya. Itu yang disebut dengan hidayah. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa kita berikan salam hormat kita dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua membahas terkait dengan as-sirah an-nabawiyah. Kemarin kita bahas as-sirah an-nabawiyah terkait dengan muqaddimah, ya, pendahuluan sirah. Hari ini kita akan membahas bagaimana awal terbentuknya Ka'bah. Ya. Bagaimana awal terbentuknya Ka'bah. Dan ini kita harus mengetahui sebelum kita masuk ke dalam sirah nabawiyah. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah panjang Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengetahui dulu ya bagaimana asal muasal terbentuknya Ka'bah. Ya. Kita mengetahui ya bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau hanya mengangkat dari pondasinya. Jadi sebenarnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun Ka'bah sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan tatkala Ibrahim meninggikan bangunan, meninggikan pondasi, dan juga Ismail dari pondasi Ka'bah itu, ya, maka dia mengatakan rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Itu kata Nabi Ibrahim alaihi assalam. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ada pondasi di situ. Siapa yang membangunnya? Para ulama sirah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang membangun pondasi tersebut adalah para malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang membangun pondasi tersebut adalah Adam alaihissalam. Ya, intinya tatkala Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, pondasi sudah ada di dalam negeri Mekah tersebut.
Jauh sebelum itu, ya, kita mengetahui bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kita harus mengetahui bagaimana asal muasal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memang asalnya itu ada di satu kota Irak, namanya Babilonia. Dan itu salah satu di antara peradaban kota pertama, ya, dalam manusia itu adalah di Babilonia disebutnya, ya. Beliau dilahirkan di situ, ya, dakwahnya di situ, ya. Kita tahu bahwasanya kisah beliau dengan salah satu raja di situ, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab raja tersebut, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Palestina. Jadi pindah dari negeri Irak ke Palestina. Pada saat itu beliau mempunyai istri satu, ya, yang bernama Sarah. Tatkala ke Palestina, ya, ada sebuah kejadian, ditangkap oleh Raja Mesir pada saat itu, ya. Intinya kemudian beliau menikah lagi dengan Hajar. Dan tatkala menikah dengan Hajar, beliau dikaruniai seorang anak, ya. Istri pertama beliau, yaitu adalah Sarah, itu divonis mandul, ya, divonis mandul, artinya tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil. Tapi tatkala kemudian Hajar itu hamil dan melahirkan seorang anak, dan kita akan tahu bahwasanya anak tersebut namanya adalah Ismail, maka terbakarlah rasa cemburu dari Sarah. Pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Ibrahim untuk membawa Hajar ke suatu tempat yang bernama Bakkah. Jadi dulu, ya, Mekah itu disebut dengan Bakkah, pakai ba, ya, Bakkah. Dan ini sudah ada di dalam surat Ali Imran, ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan, ya, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia beribadah maksudnya adalah Bakkah. Itu ada di Bakkah, yaitu Mekah disebutnya sekarang. Maka Nabi Ibrahim itu tidak langsung kemudian ngasih tahu kepada Hajar. Dia hanya mengatakan, Hajar ayo ikut, ya. Maka Hajar di sini dia taat kepada suaminya, ikut, ya. Berjalan dari Palestina sampai ke Mekah, sampai Mekah. Dan ini luar biasa. Hajar di sini, ya, tidak membantah perintah suaminya, juga tidak bertanya kepada suaminya, ini mau kemana? Tidak bertanya, ya. Jadi tetap ikut, kata suaminya, ayo ikut, dia ikut tanpa bertanya ini mau kemana, begitu kan? Nah, kalau sekarang misalnya, ya, istrinya ditanya, ya, ayo ikut, misalnya dibilang kepada istrinya ayo ikut, pasti langsung mau kemana, gitu kan? Ini Hajar, dia tidak bertanya, ikut langsung. Itu adalah perintah suami. Selama perintah suami itu, ya, bukanlah maksiat, maka seorang istri harus patuh terhadap suaminya. Coba lihat sekarang Hajar, ya, itu taat kepada suaminya tanpa bertanya, sepatah pun dia tidak bertanya, ya, mau ini mau kemana. Bayangkan dari Palestina sampai ke Mekah jalan kaki, atau bahkan misalnya pakai unta, butuh dengan berapa lama, ya, bisa mungkin sepekan, bisa mungkin 2 pekan, 3 pekan, ya, karena jauh tempatnya, ya. Pada saat sampai di sana, sampai di Mekah, dan Mekah itu pada saat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim alaihissalam, ya, bahwasanya Mekah itu adalah tanah yang sangat tandus. Tidak ada satu pohon pun, bahkan tidak ada satu daun kering pun di sana ada, nggak ada.
Ya, daun kering pun nggak ada di sana. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan segala macam nggak ada. Tanah tandus, nggak bisa diapa-apain. Air tidak ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Sarah, ini tempatnya, kalian semua tinggal di sini, ya. Saya akan balik ke Palestina. Luar biasa. Saya balik ke Palestina. Karena tempat dakwahnya Nabi Ibrahim itu ada di mana? Di Palestina. Dan dia tidak boleh meninggalkan Palestina kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Ibrahim, kalian tinggal di sini, saya akan balik ke Palestina. Tentu sebelumnya beliau kemudian membuat sebuah kemah, kira-kira seperti itu, kemah lah, ya, kemah untuk di sana berteduh Hajar dan juga Ismail. Bayangkan Ismail umurnya baru 1 bulan atau 2 bulan katakanlah, tiba-tiba kemudian apa? Disuruh untuk berpisah dari bapaknya itu. Ya. Maka di sini, ya, Hajar akhirnya bertanya, ya, wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan aku, istrimu ini, dan juga anakmu ini di tempat yang tidak ada apa-apanya ini? Itu kata Hajar. Apa kata Ibrahim? Ibrahim tidak bisa menjawab. Berat, ya. Sebenarnya Ibrahim alaihissalam bisa menjawabnya, tapi karena perasaan Ibrahim itu berat untuk menjawabnya. Akhirnya kemudian Ibrahim itu, ya, berlalu saja. Dia jalan menuju Palestina. Ya. Dikejar lagi oleh Sarah. Ya, dikejar lagi oleh Hajar. Ya. Hajar kemudian mengatakan lagi, wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan aku dan juga anakmu ini yang baru umurnya 1 bulan ini, ya, di tempat yang tidak ada apa-apanya? Ibrahim juga tidak bisa menjawab. Lanjut lagi. Maka ketika ketiga kalinya tidak bisa menjawab, maka Hajar alaihassalam kemudian berkata, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu untuk kami ini tinggal di sini? Itu kata Hajar. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Na'am, iya. Allah yang menyuruhmu. Maka apa kata Hajar? Coba bayangkan, ya. Coba lihat bagaimana keimanan Hajar alaihassalam. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Silahkan engkau pergi wahai Ibrahim. Kami akan tinggal di sini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita ditinggal di suatu tempat yang tidak ada apa-apanya, disuruh tinggal di sana. Gak ada hewan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Tapi kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Saking tingginya keimanan daripada ibunda kita Hajar alaiha assalam. Luar biasa. Ya. Ini kita punya faidah yang sangat banyak sekali. Ya. Faidah pertama, keimanan kita nih, ya, kalau kita bandingkan dengan Hajar itu tidak ada apa-apanya, Pak. Gak ada apa-apanya. Makanya, ya, Hajar alaihassalam setelah dia mengatakan seperti itu, ya, namanya dan juga amalannya nanti akan diukir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sejarah. Sampai hari kiamat, ya, kita akan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Hajar alaihassalam. Ya. Nanti kita akan mengetahui peristiwa, ya, terkait dengan haji dan juga umrah. Ya. Jadi nanti seperti sa'i, ya, itu semuanya asalnya dari apa? Dari amalan atau perbuatan dari Hajar alaihassalam. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tatkala mendengar jawaban dari istrinya itu, maka Nabi Ibrahim langsung pergi, ya, berpamitan. Setelah itu kemudian agak jauh dari tempat tempat Hajar di situ, ya, sudah agak jauh. Kemudian beliau berdoa dengan doanya yang masyhur dan kemudian
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim, ya, ayat-ayat terakhir, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminah. Dan tatkala Ibrahim mengatakan, ya, ini doa beliau, rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan juga keturunanku nanti, ya, dari menyembah berhala. Ya, itu adalah salah satu di antara doanya Nabi Ibrahim. Kemudian Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan, ya, min dzurriyyati, dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah. Memang Mekah itu lembah. Jadi kalau kita lihat, Mekah itu memang diapit oleh dua gunung, ya, yang disebut dengan Al-Akhshabain, ya, ya, disebut dengan Al-Akhshabain. Memang itu lembah. Jadi kalau misalkan kita di sana, ya, atau ke sana misalnya, kemudian qadarullah misalnya hujan, itu banjir Pak, langsung. Dan kita tahu nanti akan ada peristiwa banjir besar, ya, yang sampai kemudian menghancurkan atau menghancurkan Ka'bah, ya. Kemudian Ka'bah itu direnovasi, ya. Jadi kita tahu bahwasannya itu adalah lembah, biwadin ghairi dzi zar'. Dibayangkan kata Nabi Ibrahim bahwasannya lembah tersebut itu tidak ada tanaman satupun, nggak ada. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu al-muharram, ya. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya, sampai kemudian beliau mengatakan Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Setelah itu beliau pergi, ya, menuju Palestina. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana Hajar alaihassalam bersama dengan Ismail di sana. Tentu Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, menitipkan Hajar bersama dengan bekal-bekalnya itu. Ada bekalnya, ya, cuman untuk beberapa hari saja. Tatkala bekal itu habis, air sudah habis, maka Ismail ini kemudian merasa kehausan. Tentu bayi yang kehausan itu menangis tentunya, kan seperti itu, ya. Dikasih air asinya tidak keluar karena Hajar juga kehausan. Akhirnya kemudian dia lihat, ya, dia lihat ada bukit, ya. Bukit yang paling dekat dengan Hajar itu adalah Bukit Safa, ya. Maka beliau berlari dari sana kemudian ke arah Bukit Safa, ya, Bukit Safa. Sampai di sana dicari air, tidak ada air. Kemudian balik lagi, ya, ke Ismail, dilihat lagi, ya, ternyata ada bukit lagi yang lain, yaitu Bukit Marwah. Akhirnya kemudian ke Bukit Marwah, dilihat ada air, nggak ada air. Subhanallah, ya. Sampai beliau itu berputar, ya, tawaf disebutnya, ya, antara Safa dengan Marwah sampai 7 kali. Dan nanti insya Allah kita akan mengetahui itu, ya, bahwasanya itu akan dijadikan amalan sampai hari kiamat, yang disebut dengan sa'i, ya. Dan itu dijadikan sebagai rukun umrah dan juga rukun haji. Nah, siapa saja yang ingin umrah dan siapa saja yang ingin haji harus melakukan sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ya. Karena Hajar di sini mengatakan idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita, keimanannya yang tinggi. Jawaban beliau ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan atau perbuatan beliau dilakukan oleh seluruh orang muslim di dunia sampai hari kiamat.
Sementara kita juga punya hadis, ya, kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, gitu kan ya, kemudian diamalkan lagi oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, ya. Orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan amalan tersebut. Jadi misalnya saya melakukan sholat tahajud, misalnya di sini, ya, yang lain belum pernah melakukan sholat tahajud. Karena saya melakukan sholat tahajud, akhirnya yang lain kemudian ikut sholat tahajud, maka saya akan mendapatkan pahala yang sama itu dengan orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Bayangkan sekarang, ya, Hajar alaihissalam melakukan satu kali sa'i. Nah, sekarang berapa juta orang yang melakukan sa'i, ya, itu pahalanya sama. Hajar itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang sa'i ini sampai hari kiamat. Luar biasa ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu ya hadisnya. Ya, jadi siapa saja yang melakukan amal kebaikan dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama kali melakukan amal kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabadikan amalannya sampai hari kiamat, hanya karena dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rizki, ya. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian setelah 7 kali dan berakhir di Marwah pada saat itu, maka beliau alaihissalam itu melihat ke arah Nabi Ismail, ya, ternyata terbukalah airnya. Ya, ada air di sana. Ya, tentu air tersebut kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Jibril alaihissalam yang kemudian mengeluarkan air tersebut. Nah, maka kemudian beliau langsung menuju ke sana, ya. Kemudian karena pada saat itu air itu, ya, meluber kemana-mana, akhirnya kemudian kumpulkan begitu dengan bahasa dia, ya, dengan bahasa Mesir. Pada saat itu memang beliau itu dari Mesir, disebut dengan bahasa Qibti, ya. Beliau katakan zam-zam, zam-zam, artinya berkumpullah, gitu. Karena airnya itu meluber kemana-mana. Jadi kita tahu asal zam-zam itu adalah dari bahasa Qibti, ya, artinya adalah berkumpul. Maka berkumpullah kemudian air tersebut, ya, dibuat seperti sumur kecil seperti itu, ya. Akhirnya kemudian dia mendapatkan air. Nah, setelah itu, ya, jadi setelah itu di hari yang sama ada sebuah kabilah, ya. Kabilah ini namanya adalah Jurhum, ya. Kabilah ini adalah namanya Jurhum. Kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum itu berasal dari Yaman, ya. Ini kabilah orang-orang Arab, ya, atau orang Arab asli. Nanti kita akan mengetahui, ya, suku-suku Arab itu apa saja, ya. Ada orang Arab asli, ada orang Arab tapi tidak asli, ya. Orang Arab asli itu adalah yang berasal dari suku Yaman, ya. Memang mereka tinggal di sana. Nanti ada juga orang Arab yang disebut dengan orang Arab musta'robah, orang-orang yang diarabkan, istilahnya begitu, ya. Seperti siapa? Yaitu Hajar. Aslinya bukan orang Arab dia, ya. Seperti misalnya Ismail, aslinya bukan orang Arab, tapi beliau itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Ibrahim dari mana? Nabi Ibrahim itu dari Irak, gitu kan ya. Hajar juga dari Mesir, tapi kemudian beliau tinggal di sana, ya, dan punya keturunan banyak di sana. Akhirnya kemudian beliau disebut dengan musta'robah, artinya diarabkan, gitu ya. Nah, ini suku Jurhum ini adalah benar-benar suku Arab asli dari Yaman, ya. Biasa untuk lewat di sana, dekat-dekat dengan Makkah, ya. Mereka tinggal di sana, ya. Salah satu pemimpinnya kemudian melihat, ya, ada burung di atas, gitu kan ya. Ada burung di atas. Kalau ada burung di atas berarti ada air kemungkinan. Maka kata pemimpinnya, ya, kayaknya kita kalau di sini tuh kayaknya nggak ada air. Kayaknya nggak ada air. Coba dilihat, ya, ada air nggak di sana? Bener nggak ada air? Ternyata di sana ada Ismail dan juga ada Hajar. Jadi ada orang sudah, ya. Maka kemudian dikasih tahu bahwasanya di sana sudah ada air, ya. Ayo kita ke sana, izin terlebih dahulu. Nah, ini luar biasa, ya. Salah satu di antara
salah satu di antara sifat yang paling bagus untuk orang Arab itu ketika mereka datang ke sana itu bertamu, ya, mereka minta izin. Ya. Akhirnya kemudian mereka minta izin kepada ibunda Hajar alaiha assalam. Wahai ibunda, ya, ini air kalian, ya. Apakah kami boleh untuk meminum? Berapa harganya segelas? Ngomong begitu, berapa harganya segelas? Luar biasa ya. Ini saking sopannya orang Arab. Akhirnya kemudian ibunda Hajar mengatakan, udah nggak apa-apa, gratis. Kalau begitu kami tinggal di sini boleh nggak? Nggak apa-apa, silahkan gratis. Kita sama-sama kita bangun ini, nah, negeri ini. Akhirnya kemudian terjadilah satu komunitas pertama di Mekah pada saat itu, yaitu adalah apa? Komunitas Jurhum. Di sana semuanya ya, Jurhum, dan juga di sana ada ibunda Hajar dan juga Ismail alaihi assalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dicatat di dalam sejarah hanya beberapa kali mengunjungi Ismail. Jadi hanya beberapa kali mengunjungi Ismail. Kita nggak tahu, ya kan, berapa kali beliau itu mengunjungi Ismail, tapi dicatat di dalam sejarah itu hanya beberapa kali saja, 4 atau 5 kali. Ya, kali pertama tadi sudah, ya. Jadi beliau mengantarkan Nabi Ismail dan juga Hajar ibunya ke Mekah. Yang kali kedua adalah ketika beliau beranjak dewasa, ya, beranjak balik, ya. Jadi kali kedua kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah, ya, bertemu dengan Nabi Ismail, kemudian diutarakanlah mimpinya, bahwasanya mimpinya itu adalah apa? Menyembelih Ismail, ya. Dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat, ya, di dalam surat As-Saffat, ya. Itu semuanya sudah ada di dalam surat As-Saffat. Jadi peristiwa penyembelihan disebutnya, ya. Itu tatkala beliau Nabi Ismail itu beranjak dewasa. Setelah itu, ya, setelah peristiwa penyembelihan tersebut, ya, Nabi Ibrahim balik lagi. Jadi bukan berarti beliau itu tinggal di Mekah, enggak. Karena memang lagi-lagi dakwah beliau itu ada di Palestina, ya. Jadi balik lagi ke sana. Beliau balik lagi ke Mekah mengunjungi Ismail tatkala beliau sudah menikah. Ya. Jadi beliau sudah menikah, Nabi Ismail bersama dengan istrinya ini, ya. Ya, dia menikah dengan salah satu di antara wanita bangsawan kalangan Jurhum pada saat itu, ya, kalangan Jurhum. Maka beliau, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengunjungi ketiga kalinya, ya, ini ketiga kalinya berarti, ya kan, mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam pada saat beliau sudah menikah. Dan pada saat itu ibunda Hajar itu sudah meninggal. Ya. Tatkala beliau itu sampai ke sana, tatkala beliau sampai ke sana, Nabi Ibrahim, beliau ketuk pintu rumahnya. Kemudian yang keluar ternyata bukan Nabi Ibrahim. Yang keluar itu adalah istrinya. Akhirnya kemudian istrinya bertanya, istrinya Nabi Ismail, ya. Kemudian perempuan ini bertanya, siapa Anda, gitu kan, ya. Nabi Ibrahim tidak menjawab, ya. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, mana Ismail? Apa kata istrinya? Ya, kata istrinya, Nabi Ismail sedang pergi, ya, pergi berburu. Orang zaman dulu tuh berburu itu lama, Pak, ya. Itu bisa sampai kemudian berbulan-bulan, ya, berburu baru kemudian balik, gitu kan, ya. Ya, beliau mengatakan beliau berburu, gitu kan, ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya, terkait dengan keadaan rumahnya bagaimana, keadaan kehidupannya seperti apa, ya, ekonominya seperti apa. Nah, istrinya ini, istri Nabi Ismail, kemudian mengeluh terkait dengan sempitnya kehidupan mereka, ekonomi sulit, ya, makan susah dan segala macamnya, dikeluhkan, seluruhnya keluhan kepada Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya Nabi Ismail, ya, katakan kepada Nabi Ismail, ya, sampaikan salamku ini, ya, kepada Nabi Ismail, dan juga saya ingin berpesan kepada Nabi Ismail
agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Beliau mengatakan seperti itu. Setelah itu kemudian beliau pulang. Ya, datanglah Nabi Ismail. Ya, setelah peristiwa itu datanglah Nabi Ismail ke rumahnya, pulang. Ya, seakan-akan beliau itu menangkap sesuatu. Kayaknya ada orang di rumah nih. Ada yang datang. Setelah itu kemudian beliau bertanya, ada nggak yang datang di sini? Oh ada. Ya, seorang kakek-kakek tua rentah gitu kan ya. Ya, datang ke sini. Ya, kemudian bertanya kepadamu, ya, bertanya tentangmu, ya, mana kamu, gitu kan ya. Kemudian kayak saya jawab begini, gitu kan ya. Dan juga dia bertanya terkait dengan kehidupan kita, gitu kan ya. Lalu kata Nabi Ismail, apa jawabannya? Ya, apa jawabanmu, gitu kan ya. Saya jawab begini. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah engkau harap segera mengganti palang pintu rumahmu. Maka kata Nabi Ismail, ya, kakek tersebut, ya, kakek-kakek tadi itu adalah ayahku, begitu kan ya. Dan yang dimaksud dengan mengganti palang pintu rumahnya adalah saya harus mengganti istri. Jadi sekarang kamu saya ceraikan, ya kan? Saya akan mengganti istri yang lain. Ya. Karena ini mengeluh ya. Ini mengeluh itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan memang Allah Subhanahu wa taala itu ya kasih rezeki cuma segitu aja, ya udah kita sabar. Begitu ya. Kalau misalnya mengeluh, ini sudah tidak sabar disebutnya. Ya. Mengeluh boleh silahkan, tapi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Begitu kan? Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Kemudian ya, setelah kemudian beliau menceraikan istrinya, ya, dan beliau menikah lagi dengan salah satu anak dari pemimpin Jurhum. Ini pemimpin Jurhum. Menikah, setelah itu kemudian Nabi Ismail datang lagi. Peristiwa yang sama, Pak. Tapi jawaban berbeda. Ya. Jadi peristiwanya sama, bahwasanya Nabi Ismail pergi berburu, ya. Nabi Ibrahim datang, kemudian yang menyambutnya adalah istri Nabi Ismail. Ditanya, mana Ismail? Pergi berburu, ya. Kemudian bagaimana kehidupan kalian, kata Nabi Ibrahim. Dia jawab, ya, kehidupan kami, ya, ini jawabannya berbeda. Kehidupan kami alhamdulillah, walaupun ya yang penting ada makanan, yang penting kita cukup, begitu kan ya, alhamdulillah. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kehidupannya, walaupun kehidupannya itu sempit, begitu kan ya. Walaupun ekonominya sulit, tapi tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan kepada istrinya agar kemudian istrinya itu menyampaikan salam saya kepada Nabi Ismail. Setelah itu kemudian pesan saya adalah agar Nabi Ismail itu mengokohkan palang pintu rumahnya. Jadi dikokohkan istrinya ini. Ini luar biasa ya. Itu di kali keempat berarti ya. Nabi Ismail mengunjungi, tapi ternyata Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak ada, gitu kan ya. Kemudian terakhir kali ya kunjungan beliau adalah tatkala Nabi Ismail itu sedang meraut panahnya. Jadi ingin berburu, pada saat itu tiba-tiba Nabi Ibrahim datang. Akhirnya bertemu dengan ayahnya ini. Nah, setelah itu kemudian setelah bertemu, pelukan dan segala macamnya, ya. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail bahwasanya dia telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Jadi awal pertama kali membangun Ka'bah itu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan tentu ini membangunnya itu cuma berdua saja, Pak. Jadi memang di sana sebenarnya sudah ada masyarakat. Jadi sudah ada masyarakat, yaitu masyarakat Jurhum. Tapi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail. Begitu. Maka dari itu ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini cuma berdua saja kemudian membangun Ka'bah ini. Ya. Dibangun Ka'bah, ya. Nabi Ismail itu yang mengambil batunya, ya. Nabi Ibrahim kemudian yang membangunnya, seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail setelah sudah jadi, beliau mengatakan, ambillah satu batu yang keras, gitu kan ya, yang keras.
untuk menopang ya di salah satu sudut ini gitu kan ya, untuk ditopang ini Ka'bah. Maka kemudian Nabi Ismail mencari, kemudian dia dapatkan batu yang sangat keras ini, dia dapatkan batu yang sangat keras. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, dari mana kamu dapatkan ini, batu ini? Kemudian Jibril yang mengambil dari surga. Jadi disebut dengan Hajar Aswad. Ya, kemudian ditopanglah oleh Nabi Ibrahim di di salah satu sudut ya Ka'bah tersebut. Dan harus diingat, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu agak berbeda dengan yang sekarang. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu sempurna, kotak sempurna itu. Kalau sekarang itu ada yang disebut dengan yang bulat setengah itu tuh, Hijar Ismail. Nah itu sebenarnya Nabi Ibrahim itu membangun sampai situ, Pak. Begitu ya. Jadi membangun Ka'bah itu sampai di Hijar Ismail itu. Ya. Tapi sekarang kemudian karena nanti ada peristiwa disebut dengan banjir besar di Mekah, terus kemudian direnovasi ya. Orang-orang Quraisy itu tidak bisa membangun Ka'bah itu sama seperti Nabi Ibrahim. Ya, karena kurangnya dana di situ. Akhirnya kemudian dia bikin Ka'bah itu yang sampai seperti sekarang, dan kemudian dibuat Hijar Ismail. Makanya para ulama fikih mengatakan kalau seandainya kita tawaf, Pak, ini kan kita tawafnya seperti ini kan. Nah, kita tawaf lewat dalam Hijar Ismail, kira-kira sah nggak? Ya sah. Jadi tawaf nih misalnya, alhamdulillah misalnya Ka'bahnya kosong, misalnya Mekah kosong nih. Nah, Bapak sekarang bisa nih tawaf, ya kan? Untuk cepat kan biasanya bisa tuh lewat dalam Hijar Ismail kan. Nah, kira-kira sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia nggak memutari Ka'bah, dia masuk ke dalam Ka'bah masalahnya. Begitu ya, paham ya? Makanya kita tidak akan melihat seseorang yang tawafnya itu ke situ, enggak. Tapi pasti di luar Hijar Ismail. Karena memang Nabi Ibrahim itu dia membangun Ka'bah itu sampai situ sebenarnya. Ya, sampai situ. Ya. Tapi makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kalau seandainya ya orang-orangmu wahai Aisyah gitu kan ya, itu bukan orang yang baru masuk Islam ya, masih ada rasa-rasa kemusyrikan gitu kan ya, kata Nabi Muhammad, maka saya akan membangun Ka'bah seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Kira-kira seperti itu. Jadi Ka'bah itu memang dibangunnya seperti itu, Pak. Ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sampai ke Hijar Ismail. Ya. Kemudian ya, setelah peristiwa tersebut beliau balik lagi. Jadi setelah pembangunan Ka'bah, ya beliau balik lagi ke Palestina dan Ismail ada di sana. Dan Ismail alaihi salam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekitar 12 anak. Ya. Tapi kita ya akan berfokus ke dalam 2 anaknya. Ya, karena anak-anak yang lain itu pergi kemana? Itu setelah Nabi Ismail itu wafat ya, beliau kemudian mereka semua nih ya 10 orang anak ini mereka semua pergi ya dari Mekah. Jadi nggak tinggal di Mekah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman. Oh, banyak sekali. Tapi yang tinggal di Mekah cuma 2 anak. Yang pertama adalah Nabat, yang kedua adalah Qaizar. Ya. Setelah Nabi Ismail, tentu Nabi Ismail di sini dulunya menjadi raja. Jadi setelah kemudian pembangunan Ka'bah ini, yang mengurus seluruh Ka'bah, yang mengurus Makkah pada saat itu adalah Ismail, ya, bukan kabilah Jurhum di sini. Maka setelah Nabi Ismail wafat, ya, maka yang akan mengurus seluruh Mekah ini adalah anaknya Nabat. Nabat meninggal, Qaizar. Setelah itu, setelah kemudian Qaizar meninggal, nah, maka kepengurusan negara Mekah itu, ya ini sekarang kita sebutnya negara, ya, negara Mekah akhirnya diambil alih oleh buyut mereka, ya, atau mertuanya Ismail. Ya, jadi sekarang tadinya itu adalah keturunan Nabi Ismail, sekarang berpindah kemana? Ke mertuanya, ke kabilah Jurhum. Kita kan
Tadi kan pemimpin Jurhum di situ. Pemimpin Jurhum di situ. Sampai kemudian ya diturunkan ke anaknya, ke anaknya lagi ya. Jadi sekarang Jurhum yang kemudian menguasai Mekah. Ya, kabilah Jurhum sekarang. Nah, ada salah satu di antara pemimpin mereka, saya lupa namanya, kalau nggak salah Al-Harith, ya, Raja Al-Harith, yang melakukan kezaliman di dalam Mekah, ya, membunuh orang-orang yang ada pada saat itu, ya, haji, ya, kemudian juga melakukan kemaksiatan di dalam Mekah, ya, banyak sekali kezaliman yang dilakukan oleh Al-Harith ini. Maka keturunan Nabi Ismail pada saat itu, ya, ingin memerangi kabilah Jurhum ini, ya, supaya kabilah Jurhum ini nggak usah ada di sini, karena mereka sekarang udah zalim nih, pemimpin tapi zalim, gitu kan ya. Akhirnya kemudian, ya, keturunan dari Nabi Ismail ini, ya, bersekongkol kerjasama dengan kabilah dari luar, disebut dengan kabilah Khuza'ah. Nah, kita harus tahu, ini agak berat cuman ya, kabilah Khuza'ah. Jadi beliau keturunan Nabi Ismail itu kemudian bersekongkol semuanya dengan kabilah Khuza'ah untuk memerangi kabilah Jurhum. Terjadilah perang. Siapa yang menang? Ya, yang menang adalah kabilah Khuza'ah. Ya, jadi sekarang kepemimpinan diambil alih oleh Al-Khuza'ah, ya, Khuza'ah sekarang. Nah, sekarang tatkala perang, ya, tatkala berkecamuk perang dan kabilah Jurhum itu melihat bahwasanya mereka akan kalah, maka mereka semua, ya, menaruh seluruh harta benda itu ke dalam sumur Zam-Zam, dan sumur Zam-Zam itu ditimbun supaya tidak ada yang tahu sumur Zam-Zam. Maka sumur Zam-Zam pada saat itu hilang, Pak. Ratusan tahun hilangnya. Jadi tidak ada air di Mekah. Nah, luar biasa nih, ya. Tidak ada air di Mekah, ya. Dan sekarang Khuza'ah mengambil alih, ya kan, Ka'bah tersebut, Mekah tuh udah diambil alih oleh Khuza'ah, ya. Kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, keturunannya, ya. Sampai ada satu raja namanya Amr bin Luhai Al-Khuza'i, ya. Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Amr bin Luhai Al-Khuza'i ini, ya, dia salah satu di antara pemimpin atau raja yang paling kaya pada saat itu, ya. Jadi ada yang haji kemudian dikasih makan seluruhnya oleh raja ini, Amr bin Luhai, orang dermawan, orang baik, ya. Nah, suatu kali beliau pernah pergi, ya, ke daerah Syam. Syam itu ada Palestina, Yordania, kemudian juga Yordania, setelah itu Suriah, ya, dan juga Lebanon. Nah, ini 4 negara ini disebut dengan Syam. Ke daerah Syam, kemudian beliau melihat ada sekumpulan orang yang menyembah berhala. Nah, ini menyembah berhala, ya. Mereka menyembah berhala. Maka ditanya oleh Amr ini, ya, apa yang kalian sembah ini? Kenapa kalian menyembah ini? Gitu kan, ya. Kenapa kalian menyembah ini? Maka kata mereka ini yang menyembah berhala ini sebenarnya bukanlah Tuhan kami, tapi ini adalah sarana, perantara disebutnya, ya. Ini perantara kami untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kami. Terus kemudian kata Amr, wah, bagus ini, gitu kan, ya. Ini perantara. Kita di Mekah itu nggak ada hujan. Kan zaman dulu nggak ada hujan, Pak, gitu kan, ya. Kering kerontang gitu. Nah, dan kita nggak ada air di sana. Kalau begitu boleh nggak saya pinjem? Gitu kata Amr bin Luhai. Ya, kata Amr bin Luhai, dia, boleh nggak saya pinjam ini? Atau bisa nggak saya beli? Ini Tuhannya bisa dibeli, gitu kan. Akhirnya kemudian dikasih satu patung namanya apa? Hubal. Kemudian dibawa ke Mekah, seluruh orang harus sujud ke patung tersebut. Akhirnya kemudian itulah yang pertama kali, ya, kemusyrikan terjadi di bangsa Arab, ya. Itu pertama kali kemusyrikan terjadi di bangsa Arab.
Ya, kemarin kita sudah bahas, ada yang ngobrol juga sama kita gitu kan ya, bahwasanya patung itu terjadi atau kemusyrikan itu terjadi pada saat mereka ini mereka ini mengenang orang-orang yang soleh. Nah, itu terjadi di zaman Nabi Nuh, Pak. Ya, itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, jadi kisah bahwasanya terjadi awal pertama kali kemusyrikan itu ada terjadi ketika di zamannya Nabi Nuh. Tapi di zaman bangsa Arab pertama kali ya menyembah berhala itu di tangannya Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Ya, harus diingat ini ya, namanya Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Jadi beliaulah yang kemudian pertama kali yang membawa patung ya dan menyuruh orang-orang untuk menyembah. Dan tentunya orang-orang kan menganggap bahwasanya Amr ini orang yang baik, orang dermawan segala macam ya. Akhirnya kemudian mereka nurut. Nah, disembahlah kemudian patung-patung tersebut. Baik, kita sudah syuruk jam berapa kira-kira? Pas 9 ya, kita kira sebentar lagi syuruk ya. Kira-kira mungkin ada pertanyaan ya. Saya buka pertanyaannya ya. Mungkin dari ibu-ibu juga. Oh iya, kalau itu maqam Ibrahim itu juga sama ya. Kalau maqam Ibrahim itu dikatakan bahwasanya maqam Ibrahim itu juga dari surga, walaupun hadisnya cuma dhaif kalau nggak salah ya. Tapi yang disebut dengan maqam Ibrahim itu agak berbeda dengan Hijr. Kalau Hijr itu memang Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu sampai sana ya. Kalau maqam Ibrahim itu kan kita ini diperselisihkan oleh para ulama juga, ini apa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim, apakah beliau itu ya ketika membangun Ka'bah itu di situ atau bukan gitu kan ya. Tapi intinya kalau maqam Ibrahim itu kan kita kalau misalkan setelah tawaf itu kita sholat di belakang makamnya kan, di belakang maqam Ibrahim. Ya beda dengan Hijr. Kalau Hijr itu memang dia itu dia itu memang Ka'bah sebenarnya ya. Itu di dalam Ka'bah. Jadi kalau misalkan kita sholat di Hijr, sebenarnya kita sholat di dalam Ka'bah. Begitu ya. Sebenarnya kita sholat di dalam Ka'bah. Kira-kira seperti itu. Jadi beda permasalahannya dengan Hijr ya. Baik. Ada lagi mungkin? Dengan makom ya. Ada telapak kakinya. Iya. Bisa gitu kan. Ya itu. Ya itu makanya disebut dengan telapak kakinya Ibrahim alaihissalam. Nah, saya kalau itu kurang tahu kalau yang itu. Jadi memang maqam Ibrahim ini kalau misalkan kita lihat dalam hadisnya ya itu katanya itu dari surga gitu kan, katanya begitu. Ya, jadi di antara benda-benda yang dari surga itu pertama Hajar Aswad ya. Kemudian yang kedua adalah maqam Ibrahim. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk asal usulnya saya kurang tahu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari proses cerita bahwa orang-orang Arab kan berhaji. Iya. Setelah apa dibangun. Itu apakah sama polanya, cara ritualnya dengan yang sekarang? Ritualnya sama, Pak. Persis sama. Ritualnya itu sama. Ya mungkin nggak tahu saya apa percis banget atau enggak, tapi talbiyahnya sama. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata. Teruskan begitu ya. Ya, itu talbiyahnya sama. Nanti talbiyah itu nanti akan diubah oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Dari raja yang tadi itu yang menyuruh orang-orang untuk menyembah. Nah, ini ya jadi mulai kemusyrikan itu terjadi dan perubahan terjadi itu dari itu raja tadi itu. Amr bin Lu'ay al-Khuzai itu ya. Karena memang Amr bin Lu'ay al-Khuzai itu dia nggak tahu menau gitu kan, ini dari suku luar, bukan orang Mekah ini, dia dari suku luar tiba-tiba datang menang gitu kan ya. Akhirnya kemudian dia melihat, oh ini mereka semua menyembah Ka'bah gitu kan ya. Nah setelah kemudian dia datang ke Syam, oh ada patung, ya udah kita taruh aja di sini. Dan salah satu di antara kebodohan mereka, jadi ada
sebelum sebelum datangnya perang itu, sebelum terjadinya perang, ada suatu kisah ya, yang ini walaupun sebenarnya kisahnya ini kita nggak tahu apakah ini kisahnya benar atau nyata atau tidak, tapi kita nggak tahu ya, tapi memang ini disebutkan di dalam kitab-kitab sirah ya. Tatkala Mekah itu masih dikuasai oleh Jurhum, masih dikuasai, ada seorang pasangan, ini bukan pasangan suami istri, pacaran ini ya. Jadi ada laki-laki sama perempuan. Laki-lakinya namanya Isaf, ya, perempuannya namanya Nailah. Ya. Ada Isaf dan juga Nailah. Nah, Isaf dan Nailah ini mereka pacaran, ya. Akhirnya kemudian mereka mengutarakan kepada orang tua mereka bahwasanya mereka ingin menikah. Sayang sekali, ternyata orang tua mereka tidak merestui mereka. Nah, nggak restu, nggak mau pokoknya. Akhirnya mereka kabur, Pak, dari rumah. Kabur dari rumah, dari Mekah itu, ya. Dan mereka berjanji akan kembali ke Mekah pada saat waktu haji. Waktu haji. Mereka pergi sana. Nah, akhirnya tatkala kemudian waktu haji mereka berkumpul, ya. Dan mereka ternyata melakukan zina di depan Ka'bah. Ya, pada saat malam hari itu. Jadi pada saat malam hari orang-orang pada nggak tahu, ya, akhirnya mereka berzina di depan Ka'bah. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk mereka jadi patung, Pak. Langsung jadi patung tuh. Isaf dan Nailah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi patung. Ya. Besok pagi harinya mereka semuanya tahu, oh ini ternyata ada yang berzina di sini, jadi patung. Dan kemudian patung tersebut ya dibawa di Bukit Safa dan juga di Bukit Marwah. Ya, jadi patung ini, patung Isaf dan patung Nailah itu di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Saya nggak tahu Isaf di mana, Nailah di mana. Tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk memperingatkan orang-orang agar tidak melakukan kemaksiatan di sana. Hati-hati, gitu kan ya. Melakukan kemaksiatan di sana, lihat itu patung, gitu kan ya. Ini orang tadinya adalah orang biasa, bukan patung, gitu kan ya. Tiba-tiba jadi patung. Tujuannya bagus sebenarnya kan ya. Tatkala datang itu Amr bin Lu'ay al-Khuzai, dia nggak tahu asal usul patung ini. Diturunkan di Mekah, disembah. Luar biasa kan? Ya. Jadi ini asal usul kenapa terjadinya kemusyrikan itu ya. Ya memang mereka ini bodoh, memang jahiliyah disebutnya. Ya memang jahiliyah begitu kan ya. Karena mereka tidak tahu asal usul dari patung tersebut, tapi kemudian mereka sembah. Kira-kira seperti itu. Kalau tawafnya telanjang, ya nanti insya Allah kita juga akan tahu ya. Sebenarnya tawaf itu tidak telanjang dari zaman dahulu. Awal mulanya dari Amr bin Lu'ay al-Khuzai itu. Dia juga sama. Jadi sebenarnya nggak telanjang juga, Pak. Jadi sebenarnya dia bikin aturan bahwasanya orang-orang yang dari luar yang ingin haji atau yang ingin tawaf, maka mereka harus tawafnya itu pakai baju yang harus dibeli dari Mekah. Kemudian dinaikkan harganya tuh. Harganya jadi mahal itu. Sehingga kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya uang gitu kan, itu nggak bisa beli baju tersebut. Kalau nggak bisa beli, telanjang sudah. Nah, begitu. Akhirnya ya ada yang tawaf telanjang di situ. Gitu. Ya ini aturan dari Dari mereka ini sebenarnya. Begitu kan. Nah, sekarang dihapus aturan tersebut gitu kan ya. Tatkala Nabi Muhammad itu datang gitu ya. Jadi Islam datang, maka menghapus seluruh aturan. Banyak sebenarnya aturan-aturan, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang aturan yang kemudian dibuat oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini ya. Semua banyak sekali ya, diantaranya misalnya seperti semua desa harus punya patung ya, harus bikin patung. Dan kalau misalkan ada yang pengen datang ke Mekah, harus beli patungnya begitu. Ada yang disebut dengan Ham, ada yang disebut dengan Sam, ada yang disebut dengan wasilah disebutnya. Jadi unta misalnya yang kalau seandainya sudah membuntingi beberapa unta betina, maka dia tidak boleh disembelih, dia tidak boleh dia tidak boleh. Banyak sekali aturan yang dibikin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Tapi nanti ya terakhir ya,
ditutup oleh perkataan Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu pernah melihat ya di dalam mimpi beliau bahwasanya Amr bin Lu'ay al-Khuzai itu ada di neraka ya, sedang menarik ususnya, begitu kira-kira ya. Ya karena memang beliau yang pertama kali kan, beliau yang pertama kali yang membawa patung tersebut ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, asal usul daripada kemusyrikan itu memang terjadi sebenarnya sudah lama ya. Nanti akan ada juga beberapa orang, nanti akan kita kasih tahu ya, akan kita berikan juga beberapa orang yang masih dalam keadaan Islam atau dalam keadaan agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itu sebenarnya masih ada, Pak. Yang benar-benar Islam itu ya ini memang agama Nabi Ibrahim kan. Nah, kita ngambil dari situ. Nah, nanti sisanya tuh masih ada beberapa orang. Ya, ada beberapa orang yang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nggak banyak. Yang 1 orang, 2 orang gitu kan ya. 3 orang. Ya, nggak banyak ya. Dan ada juga ya, dan mereka semua nanti kata Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya mereka itu juga akan masuk surga karena mereka tidak bercampur dengan kesyirikan. Jadi memang talbiyahnya juga sama kayak kita. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu kan ya, itu talbiyah kita. Kalau talbiyah orang kafir, orang musyrik itu beda. Labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan laka wa ma malak. Itu ada perbedaan nanti ya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada lagi? Sudah? Bukan, bukan keturunan dari Nabi Ismail. Karena memang semuanya itu dari masyarakat Jurhum pada saat itu, dan juga sama dicampur dengan masyarakat Khuzai, ya, atau kabilah Khuza'ah di situ ya. Jadi bukan keturunan Nabi Ismail semuanya, ya. Jadi keturunan Nabi Ismail memang mereka semua dihormati oleh orang-orang masyarakat, tapi ya yang memimpinnya sekarang bukan keturunan Nabi Ismail ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Sudah? Kita baca doa kafaratul majlis kalau begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Di subscribe, apa lagi? Like, comment, share yang banyak ya. Iya.